Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan insya Allah berkah barokah hidup kita, bermanfaat untuk orang lain ya. Sahabat-sahabatku semua di channel Mbah Jenggot ini, tentunya kita saling menyapa dan saling mendoakan yang terbaik lah di bulan suci, di bulan Ramadan ini. Semoga apapun yang terjadi pada kita, terjadi pada semua orang di bulan Ramadan ini, yang jelas mudah-mudahan bukan terjadi karena kesalahan, tapi terjadi karena ketidaktahuan ya. Intinya kita semua insya Allah mudah-mudahan kalau ada salah diampuni atas kesalahannya, atas dosa-dosa kita ya. Sahabatku semua di Indonesia bahkan mancanegara, alhamdulillah ya, sudah hari berapa saya juga tidak menghitung ini di bulan suci ini, yang tentunya pada kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita insya Allah masih menjalankan ibadah puasa ya, dengan niatan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala ya, jelasan ya. Yang penting diniatkan dulu ya. Tadi malam kita sahurnya harus ada niat ya. Kalau tidak ada niat sama aja kita makan biasa nanti ya, karena puasa ini kan ada niatnya ya. Niatnya ya mesti sahabat-sahabat sudah tahu lah ya. Nawaitu sumahodiana bada'i fardi syahri Ramadan hadisanati wardu lillahi ta'ala ya, kan seperti itu ya. Itulah niatannya ya. Baik sahabat-sahabatku, kita akan membahas lagi tentang Opa dan Joko Bengek ya. Tidak bosan-bosan lah ya. Mudah-mudahan pembahasan pada kesempatan hari ini membahas tentang Opa ini ya. Ini kucingnya ikut ikut tidur di pangkuannya ini, kucing ya, kucing saya. Ya, namanya Bagong. Ya, nih. Tuh ya, Bagong tuh ya. Ini kucing kesayangan. Baik sahabatku ya, kita akan membahas lagi tentang penyakit yang diderita oleh Joko Bengek. Karena Joko Bengek ini sekarang menderita penyakit yang bukan penyakit biasa. Karena ini penyakit-penyakit yang tidak semua orang bisa terkena ya. Karena penyakitnya Joko Bengek ini sangat membahayakan ya, betul-betul sangat membahayakan, karena sakitnya sangat kena guna-guna, kena santet. Apalagi santetnya ini santet gondo mayit ya, bahaya nih santet gondo mayit ya. Santet gondo mayit ini adalah santet yang mengeluarkan semacam binatang dari tubuhnya ya. Dari tubuhnya ini mengeluarkan binatang, seperti yang diderita sekarang ini Joko Bengek, mengeluarkan binatang belatung dari tubuhnya. Jadi belatung ini keluar dari tubuhnya, dan orangnya masih hidup tapi baunya sudah seperti orang mati ya. Ini kalau menurut ceritanya batin ya, ceritanya batin ini santet gondo mayit ini suasana agak panas ini sahabatku ya. Dibuka aja lah, walaupun udah agak siang, ini pagi menjelang siang, tapi panas sudah terasa. Jadi santet yang dibilang batin ini ya, katanya batin ini orang yang terkena ini ya semacam kayak benda-benda daripada tubuh kita, barang ya, entah itu berupa rambut ya, berupa kuku, ataupun apalah yang pernah kita pakai ya. Salah satunya ya rambut lah. Rambut, kalau rambut kita sudah diambil sama seorang yang mempunyai ilmu santet, nanti akan dijadikan untuk media untuk melengkapi ritualnya
ya. Dan ritual-ritual santet seperti yang dikatakan batin ini salah satunya membutuhkan benda ya seperti berupa rambut. Nah, nanti akan buat perantara dan orang tersebut nanti akan terkena santet karena benda yang dia miliki atau bagian tubuh yang kita miliki ini sudah dipegang oleh dia. Jadi namanya santet gondo mayit, dan itu ritualnya ya, ritualnya mungkin ya sesuatu benda itu ditanam di kuburan dan diritualkan di situ, mungkin bisa jadi seperti itu. Kata Mbah Tin kan ceritanya itu ya, saya juga nggak tahu yang sebenarnya ya. Ini panas sekali, masa mau dibuka kan nggak mungkin ya, kalau mau dibuka kan nggak sopan nanti dikira ya. Jadi itulah sahabatku ya, Joko Bengek ini sekarang terkena penyakit, yaitu penyakit santet tadi itu, penyakit terkena santet. Badannya ini ya apanya ngomong mati ya enggak, hidup ya enggak, karena masih hidup udah bau. Sampai-sampai Pak Rete tutup mulut gini ya, Pak Rete tutup mulut karena apa ya, karena tadi itu bau dan mengeluarkan belatung, mengeluarkan ulat-ulat dari tubuhnya. Si Joko Bengek ini wah, aduh, gila ya, gila. Dan ketika Mbah Tin ini menangani Joko Bengek ini, beliau pernah cerita bahwa beliau pernah menangani orang juga sakitnya hampir sama, bisa dikatakan sama ya, sakitnya sama seperti yang diderita sekarang Joko Bengek ini, di daerah Jawa Timur juga lah tepatnya ya. Dan ketika mengobati juga udah banyak orang tidak percaya awalnya, malah membuli ya, katanya apa, Mbah Tin ini penipu, katanya Mbah Tin ini apa, doboler, dukun berkedok agama. Nah, ini banyak orang seperti itu beranggapan. Itu kan bagi mereka-mereka yang jelas pasti tidak pro dan tidak senang dengan perilaku tingkah laku yang selama ini Mbah Tin perankan itu. Dan kata-kata yang pernah diucap Mbah Tin ini yang jelas saya masih ingat. Kalau Mbah Tin salah, salahnya di mana? Kalau Mbah Tin penipu, yang ditipu siapa? Ya, mana buktinya? Itu toh sampai sekarang masih banyak orang datang, bahkan Mbah Tin diundang ke sana. Itu berarti menandakan Mbah Tin ini masih, namanya masih harum, Mbah Tin ini masih punya nama baik. Kalau beliau ini sudah jelas-jelas ya penipu, pembohong ya, doboler dan lain sebagainya, pasti udah ada tangannya ini sudah pasti dikecek, di borgol itu loh. Tapi ternyata sampai sekarang Mbah Tin ya biasa aja, karena saya lihat di luar sana masih banyak orang yang nyinyir, mengata-ngatai tentang kontennya Mbah Tin ya, tentang Mbah Tin juga itu. Jadi sahabat-sahabatku semua di luar sana, yang jelas kita mengambil sisi baiknya ya, dan kita akan lihat bagaimana kelanjutan nanti Joko Bengek ini ya. Kita ambil sisi baiknya aja lah, hikmah dibalik kejadian itu yang menimpa si Joko Bengek ini pasti ada ya, hikmahnya pasti ada. Dan salah satunya pencerahan tentang batin mengenai santet gondo mayit ini kita nggak pernah tahu, dan kapan itu terjadi kita pun tidak tahu. Tapi batin sudah menjelaskan bahwa santet ini ya jalannya, medianya seperti ini. Ya itulah artinya sedikit ada gambaran ya, setidaknya kita tahu, oh
kalau orang mengeluarkan belatung-belatung seperti yang diceritakan batin, oh tandanya kena santet ini. Oh pas ketika perutnya ngembung, bunjit mengeluarkan paku, mengeluarkan misalkan ya kayak tusuk sate, mengeluarkan apa aja, oh namanya nih santet ini. Itu kita kan setidak apa ya, kesadaran kita sudah menyimak itu bahwa kita itu udah ada pelajaran. Kita tahu bahwa itu adalah pelajaran yang nggak kita sadari. Ya, kita nggak sadar emang. Jadi mudah-mudahan Opa sama Joko Bengek ini ya tertolong sahabatku ya. Karena walaupun sakitnya sudah separah itu, tapi tetap aja batin berusaha untuk bisa mengobati. Batin tetap berusaha untuk menolong. Karena terpanggil, hatinya ini terketuk untuk menolong batin ya, untuk maksudnya menolong Joko Bengek. Kalau seandainya tidak ditolong bagaimana? Ya pasti mati kan gitu. Dan di sini banyak juga ya sahabat-sahabatku yang tidak pro sama Joko Bengek, karena ya nggak pro-nya dia itu orangnya seperti itu. Ya orangnya seperti itu. Engkres, tahu engkres? Bahasa orang Jawa itu engkres, kemlelet, sombong. Yang mentang-mentang dirinya paling wah, paling tinggi, paling ngerti, paling benar. Nah, itu ya tertanam bahaya itu kalau sifat-sifat itu tertanam pada diri kita. Jadi sahabatku semua ya, yang jelas kita melihat kejadian Joko Bengek walaupun belum sembuh dan belum bisa disembuhkan, ya mudah-mudahan ya para spiritual yang lain juga mensupport, memberikan suatu doa-doa untuk bisa menyembuhkan si Joko Bengek ya. Nah, karena Joko Bengek ini kalau dilihat dari awal kelakuannya emang gitu, kita tidak setuju kalau seandainya Joko Bengek hidup lagi kan gitu. Tapi karena kita terpanggil manusiawi, kita terdorong untuk menolong, ya kita mampu menolong harus ya, harus tolong. Jangan sampai kita itu membiarkan. Kalau mau ditolong ya ditolong, emang harus ya. Jangan pandang ini siapa, jangan pandang ini orang mana, agamanya apa, ndak usah mikir. Kita terpanggil karena kemanusiawian kita ya, harusnya seperti itu. Jadi sahabat-sahabatku yang di luaran sana, dan mudah-mudahan ini dukun santetnya yang menyantet Joko Bengek ini ketemu. Karena kemarin-kemarin udah berantem sama batin, sama teman-teman juga ya, mereka ini udah kabur, nggak tahu kaburnya kemana. Nah nanti ini kita simak ya, dan kita bahas juga. Dan beliau ini sebenarnya tukang santet yang bagaimana? Kok sampai bisa masukkan tusuk sate, misalkan seperti pecahan kaca. Nah ini kan sangat ngeri sekali. Jadi sahabat-sahabatku semua, yang penting pada kesempatan pagi menjelang siang ini, sahabatku semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan masih menjalankan ibadah puasa untuk saudaraku muslim ya, dan muslimah ya, muslimin dan muslimah. Yang jelas pada kesempatan hari ini saya Mbah Jenggot ya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya atas hadirnya, atas supportnya, supaya channel Mbah Jenggot ini tetap berjalan ya. Nah, pokoknya yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang sudah subscribe jangan lupa like, komen, dan share-nya ya. Untuk itu Mbah Jenggot pamit undur diri, dengan kata-kata maaf pasti terucap dari bibir atau mulut saya ya. Saya selalu minta maaf, ya, sengaja maupun tidak sengaja yang pernah saya lakukan, pernah saya ucapkan dengan lidah saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.